Suaranya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Saya akan langsung saja membahas PPT dan tolong ya disiapkan untuk pertanyaannya ya. Minimal sejumlah anggota penyaji ada. Kalau 4 ya 4 ya. Supaya penyaji juga mendapatkan nilai ya untuk menjawab, dan ini juga kesempatan terakhir ya, yang belum berpartisipasi Anda akan bisa memperoleh poin dari partisipasi. Oke. Kemudian juga PR ya, PR kita masih ada yang belum dibahas ya. Oke, tolong disiapkan. PR itu bermanfaat untuk merefleksi ya. Seperti kita bercermin apakah kita sudah baik atau belum ya. Nah, kalau belum ya kita kalau bercermin tentang wajah ya wajah kita perbaiki atau kita make up atau yang lainnya. Nah, itu gunanya PR ya. Oke, sekarang kita akan share. Ya, ini pengambilan keputusan taktis. Tadi agak lemot ya. Ini jaringan saya kok lemot. Kita matikan aja videonya. Ya, supaya lebih lancar ya. Ya, oke, ini pengambilan keputusan taktis bagian kedua. Ya, bentar. Nah, waduh, keluar lagi. Oke. Kok nggak bisa di ini? Oke, ya. Nah, yang kedua, oke ini keputusan ini apakah dijual pada titik cut off-nya ya, split off-nya, titik pisahnya, atau diolah lagi ya. Ya, jadi ini bauran apel, tapi ini juga ada keputusan, misalnya yang jenis B ini sebenarnya bisa laku dijual ya, atau diolah lagi, masukkan ke kantong. Yang C itu juga ya, tapi di sini diproses lagi. Nah, kalau yang A memang langsung dijual saja karena harganya sudah cukup bagus ya. Oke, nanti dipelajari ya. Nah, ini kok ramai nih hitungan nih. Ada ya. Oh, selesai. Yang ini nggak ada hitungannya, Pak. Yang kelompok penyaji coba. Ini nggak ada hitungannya, Mbak. Ada penjelasannya, Pak. Kok nggak ditulis? Nah, gede banget kamu ya. Ya, ini kurang ya. Yang di ya ada berapa nih ya?
Francisca Rahmayanti ya Pak. Ini memang nggak ada penjelasannya Pak di buku Pak? Ada tuh? Hitung-hitung aja. Iya di video yang Zoom. Di video yang kami penjelasannya iya, di video yang kami buat Pak. Tapi ini tuh poin-poinnya jadi ya lengkap juga ya, sama juga ya. Coba kita ulangi lagi ya. Oke, bentar. Ya kita dengerin lagi ya, coba. Ya ini kuliah terakhir ya, coba kita lihat di sini ada yang Pak, permisi Pak. ya. Saya dari kelompok, Gimana? jadi saya mau menjelaskan, maksudnya mau memberitahu karena kami bagian kedua, jadi kami sambungan dari materi bagian pertama kan Pak. Nah kemarin penjelasan berkaitan dengan proses gabungan Apple Time ini sudah ada di kelompok sebelumnya begitu. Jadi Ya. kami dapat hanya pada bagian-bagiannya saja Pak. Yang apel itu belum tuh yang kemarin? Iya Pak. Yang apel belum tuh? Kemarin kan Pak, ya, teman kelompok sebelah itu kirim hasil scan bukunya ke kami, terus kami diskusikan Pak, ini mau dibagi seberapa banyak gitu. Terus kami dapatnya dari keputusan bauran produk. Nah, sebelum keputusan bauran produk ini ada penjelasan terkait dengan proses gabungan Apple Time ini Pak, begitu. Lah ya, apa? Yang kelompok kemarin bauran produk belum toh? Yang apel itu kan belum dijelaskan tuh kelompok kemarin toh? Mungkin bisa dijawab oleh teman kelompok kemarin Pak, karena kalau berdasarkan materi yang dari buku itu, materi kami itu cuman kayak memberitahu bagannya saja Pak, penjelasannya dari kelompok sebelumnya. Kalau berdasarkan materi yang dikirim. Oke, kita lihat silabusnya aja ya. Anda lihat silabus nggak waktu mengerjakan? Iya Pak, lihat silabus. Lihat jadi silabus itu kan ya. ada Oke. materinya. Silabusnya ya. Coba ya. Coba Anda buka silabusnya. Saya share ya silabusnya ya. Udah kelihatan belum? Sudah Pak. Ya ini kan mestinya yang pertama itu sampai make or buy aja. Yang kedua dari keep order dan sell order tambah yang terakhir itu ya. Ini kan sama tuh yang di apa? Yang dilihat saudara kan ini tuh yang di apa beda yang saya bagikan. Kan kemarin kalian lihat silabus. Jadi diulang aja nggak apa-apa kalau ini berarti Anda kan nggak koordinasi dari awal ya.
Kan ini sama toh, bahannya toh. Iya, Pak. Nah iya toh. Nah kan ini, loh kalau memang Anda koordinasi, mestinya Anda paling nggak dari keep or drop, sell further gitu ya. Nah, jadi bukan hanya yang terakhir itu ya. Nah gimana caranya Anda membagi kalau katanya lihat silabus. Ya, diulangi ya. Anda minimal dari keep or drop, sell or further ini ya. Nah, walaupun di kelompok yang satu sudah dibuat ya, karena Anda koordinasinya nggak bagus ya. Nah, minimal dari sini ya. Nah, ya. Kalau mereka sudah buat ya dibuat lagi, lebih jelas lagi, tapi nggak boleh sama ya. Contohnya harus berbeda ya. Bisa cari buku yang lain atau angkanya diganti ya. So, ini sambil belajar ya. Itu intinya itu ya. Jadi ini sambil belajar lagi supaya lebih menguasai lagi ya. Oke, kalau gitu karena kurang nanti PR yang belum ini Anda yang menyajikan ya. Oke. Jadi ini karena isinya itu sebenarnya ini yang paling utama ya, pengertian relevan cost. Nah, kemudian contohnya adalah special order, make or buy, keep or drop, dan sell or process further. Itu termasuk yang apel tadi yang adalah dijual pada titik pisah atau diproses lagi. Nah, itu ya. Kalau memang koordinasinya ini ya bahannya ini ya. Anda dari mana? Katanya sudah baca silabus. Jadi sistem baginya kemarin begini, Pak. Nah. Karena kami kan ada 2 kelompok dengan kami. Kelompok 3 itu koordinasi sama kami kan, Pak. Katanya nanti gimana kalau kita baginya begini. Terus kata kita, oh iya nggak apa-apa, yang penting fair kan. Maksudnya sebagian-sebagian gitu. Ya, dia sampai mana? Iya. Jadi nanti kalau memang masih perlu tambahan, nanti kita tinggal tambahkan bagian penjelasan itu, Pak. Proses gabungan Apple Time. Yang mana? Yang tadi, yang bagan tadi. Yang proses gabungan Apple Time. Kan itu sebenarnya bagian dari kelompok sebelumnya kan, Pak. Nah, ya, Anda ulang lagi dari keep or drop itu ya? Iya. Yang keep or drop sebelum apel itu yang apa? Produksinya dihentikan apa diteruskan itu loh. Produknya itu ya. Walaupun kelompok yang lalu sudah membuat, ini buat lagi ya. Karena harusnya dari sini apa dasarnya ya. Oke, coba kita ini lagi aja apa dengerin lagi penjelasan Anda ya, coba. Oke. Memang agak ngulang sedikit tapi nggak apa-apa, lebih baik ya. Setelah sistem mengenai uraian produk terhadap pendidikan pada profitabilitas organisasi. Setiap uraian produk mencerminkan satu alternatif yang mengandung current manager memahami margin kontribusi penjualan setelah. Karena semua organisasi akan menghadapi biaya kendala sebagai besar dan jadi permintaan adalah salah satu sisi dari keluaran secara umum. Jadi laba kotor yang dikelola Elkin Company pada tahun lalu yaitu sebesar $142.750 yang didapat dari pendapatan dikurangi dengan harga pokok penjualan.
Lalu di sini karena adanya beban administrasi dalam dan penjualan, maka kita perlu mencari laba operasi dari aktivitas ini. Jadi laba kotor dikurangi beban administrasi penjualan akan mempercepat pokok penjualan dengan menambah beban penjualan, administrasi dan laba operasi, kemudian membaginya dengan HPP atau harga pokok penjualan. Jadi markup harga pokok penjualan itu didapat dari beban penjualan dan administrasi ditambah laba operasi dibagi dengan HPP. Jadi markup harga penjualan itu dapat kita peroleh senilai 0,20. Jadi markup pada harga pokok penjualan adalah sekitar 20%. Perhatikan bahwa markup 20% mencakup laba, biaya penjualan, dan administrasi. Markup tersebut bukanlah laba murni. Markup dapat dihitung dengan menggunakan berbagai dasar. Bagi akun ini, biaya pembelian itu merupakan komponen terbesar. Selama tahun lalu, markup bahan baku langsung mencapai 46,6% dari semua biaya lain dan laba. Lalu markup dapat dihitung menggunakan berbagai dasar, di mana markup bahan baku langsung itu diperoleh dari tenaga kerja langsung, ditambah overhead, ditambah beban penjualan dan administrasi dan laba operasi dibagi dengan bahan baku langsung, di mana kita dapat memperoleh nilai markup bahan baku langsung itu sebesar 0,749 atau 74,9%. Jadi persentase markup sebesar 74,9% dari biaya bahan baku langsung juga akan menghasilkan laba yang sama dengan asumsi tingkat operasional dan berubah lainnya sebesar. Next, hasil selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Selanjutnya, untuk mengetahui cara masak menggunakannya dalam penawaran, anggaplah web memiliki kesempatan untuk menawar suatu pekerjaan dari perusahaan asuransi lokal. Jadi pekerjaan tersebut adalah merakit satu unit komputer menurut spesifikasi tertentu. Dia mengestimasi biaya sebagai berikut. Jadi bahan baku langsung atau komponen komputer perangkat lunak, kabel sebesar $100.000. Untuk tenaga kerja langsungnya sebesar 100 dikali 6 jam dikali $15 menghasilkan 9.000, dan overhead-nya 60% dari biaya tenaga kerja langsung sebesar 5.400. Dan untuk estimasi harga pokok penjualannya didapat dari penjumlahan bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead sehingga menghasilkan $114.400. Ditambah 20% markup pada harga pokok penjualan yaitu 22.880 sehingga menghasilkan harga penawarannya yaitu $137.280. Jadi harga penawaran awal Delphin Company adalah $137.280. Perhatikan bahwa hal tersebut adalah harga penawaran pertama. Selanjutnya, perhitungan biaya target dan penetapan harga. Setelah mempelajari cara perusahaan menggunakan biaya untuk menentukan harga bagian berikut, akan melakukan hal sebaliknya tersebut. Akomodasi perangkat lunak tertentu dan kapasitas minimum yang dibutuhkan adalah 800 MB. Jadi penawaran alat web adalah hard drive berkapasitas 3 GB. Jika ia mengurangi kapasitas hard disk tersebut menjadi 1,5 GB dan menggunakan drive yang lebih lambat, maka ia mampu menghemat $25.000 dengan menggunakan monitor yang sedikit lebih mahal atau kenaikan $20 dan tidak membutuhkan pemasangan perantai lunak untuk screen saver, akan dihasilkan penghematan $30 per komputer pada perangkat lunak dan 15 menit jam tenaga kerja langsung yaitu 15 per jam dolar untuk memasang perantai lunak tersebut. Pengurangan bersihnya adalah $13,75 yang didapat dari $30 ditambah $3,75 dikurangi $20 untuk setiap satu dari 100 unit komputer. Sejauh ini, Claire telah melakukan perhitungan biaya sebagai
pertama, bahan baku langsung yaitu $100.000 dikurangi $25.000 menghasilkan $75.000. Tenaga kerja langsung 100 dikali 5,75 jam dikali $15 menghasilkan 8.625, sehingga untuk total biaya utamanya dijumlahkan antara bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung hingga menghasilkan sebesar $83.625. Ingat bahwa Elsin Company membebankan overhead pada tingkat 50% dari biaya tenaga kerja langsung. Namun, baik harus mempertimbangkan pekerjaan ini dengan hati-hati. Overhead bisa menjadi sedikit lebih rendah karena pembelian berkurang atau tidak memerlukan pembelian perangkat lunak, screen saver, dan pengujian berkurang atau hard drive yang lebih kecil memerlukan waktu pengujian yang lebih pendek. Overhead untuk pekerjaan ini mungkin akan mencapai $4.313 atau 50% dari tenaga kerja langsung. Dengan demikian, biaya untuk pekerjaan ini akan menjadi $87.938 yang merupakan hasil dari $4.313 ditambah dengan $83.625. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Ya, ini sebelumnya kan harusnya ada perhitungan yang masih kurang ya. Jadi target costing itu masih setelah ini misal ada angka yang lain lagi ya, bahwa masih terlalu tinggi ya, itu yang oke. Ya. Jadi terus ini masih ada penjelasan lagi, ada angka lagi yang kalau dihitung masih terlalu tinggi. Target costing itu adalah biaya yang masih terlalu tinggi untuk dijadikan lebih rendah ya, ditargetkan ya. Target costnya adalah menargetkan biaya, misalnya semula ya 90.000 ditargetkan menjadi 87.000 misalnya gitu ya. Jadi itu mengurangi biaya supaya mendapatkan laba yang diinginkan atau harga jualnya itu bisa diterima. Misalnya harga jualnya kita 110 ya. Pesaingnya menjualnya 100. Ya, kalau kita bertahan 110 dengan harga barang yang sejenis, maka kita nggak akan laku. Ya, maka kita turunkan menjadi 100. Nah, kalau diturunkan 100, otomatis biaya juga harus diturunkan. Itu target costing. Ya. Oke, atau strateginya memang kita lebih rendah dari pesaing. Ya, harganya lebih rendah dari pesaing. Ya, maka kalau biaya masih terlalu tinggi kita turunkan. Itu target costing, konsepnya itu ya. Nah, nanti ini masih ada angka yang harus ya. Kalau bisa ini dikasih penjumlahnya ke bawah ya. Nah, penjumlah ke bawah ya. Jadi 87 adalah 83625 ditulis, kemudian ditulis bawahnya lagi. Nah, terus jumlahnya 87938. Jadi tidak sama persis dengan yang di kalimat. Nah, ini di penjelasan. Nah, tapi kalau menyampaikan data, penjumlahan itu berkurang ya, menurun ya. Terus nah, terus ini juga istilah bahan baku langsung itu sudah berkali-kali saya sampaikan, keliru ya. Bahan baku atau bahan langsung ya. Jadi kalau tidak ada bahan baku tidak langsung ya, maka istilahnya menjadi bahan langsung berarti ada bahan tidak langsung ya. Nah, bahan langsung lawannya bahan tidak langsung, maka nggak boleh bahan baku langsung, atau bahan baku lawannya bahan penolong ya. Oke, jadi istilahnya bahan baku atau bahan langsung ya. Sudah terakhir kok
masih salah ya. Nah, berarti tidak mendengarkan waktu dulu dibahas di awal ya. Oke, nah jadi seperti ini ya. Nah, kebetulan contohnya persis sama ya. Nah, dibuat seperti ini ya. Yang tadi itu dibuat seperti ini, menurun ya. Yang ini ya. Nah, 79. Nah, gini yang turun ya, turun. Yang tambah lagi. Nah, yang ini dibuat menurun juga ya. 83626 tambah 4313 sama dengan 87938 ya. Dibuat seperti yang ini, yang semula ini ya. Oke. Terus yang tadi juga masih kurang penjelasan ini. Yang apel tadi ya. Ya. Oke. Jadi mulai dari apel aja nggak apa-apa. Nggak usah mulai dari keep or drop nggak apa-apa. Keep or drop sudah kemarin yang harus melengkapi ya. Karena kemarin masih kurang ya. Ada beberapa kasus tapi Anda hanya satu atau dua kasus kemarin ya masih kurang. Jadi keep or drop itu karena ada beberapa kasus ya, dihentikan saja, tidak mempengaruhi penjualan yang lain. Ya. Nah, kemudian yang kedua dihentikan mempengaruhi penjualan yang lain. Ya, jadi karena biasanya pembeli itu atau pelanggan itu akan membeli di situ, misalnya produknya A, B, dan C, produk A, produk B, dan C. Ketika produk B-nya dihentikan, maka produk A dan produk C juga ikut turun. Karena beberapa pembeli itu kalau datang ke toko itu membeli produk A, produk B, dan produk C secara bersama-sama. Sehingga kalau produk B-nya nggak ada, sebagian pembeli itu tidak datang ke toko kita atau ke perusahaan kita. Ya, itu ya. Yang kedua, yang ketiga produknya salah satu dihentikan, misalnya produk B dihentikan, kemudian dibuat produk yang lain ya. Buat produk D misalnya ya. Jadi A, B, C, B-nya dihentikan, B-nya diganti D. Itu yang kasus berikutnya. Jadi ada 3 kasus. Yang pertama produk B dihentikan, A dan C tidak terpengaruh. Yang kedua B dihentikan, A dan C berpengaruh ya. Menjadi turun berapa persen gitu. Nah, yang ketiga produk B-nya dihentikan, kemudian juga berpengaruh, tapi B-nya itu diganti produk yang lain. Itu yang harus dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Oke. Nah, yang lain juga harus memahami itu ya. Kalau ada nggak paham, nanti ujiannya nggak bisa. Atau kalau bekerja juga nanti nggak bisa. Ya ini oke, ini untuk yang contoh ini, kemudian yang contoh yang kemarin yang belum ya. Jadi ini sama dengan yang di itu ya. Saya pikir di penjelasannya di sini ada berbeda, sama juga ya. Tidak menjelaskan angka-angkanya ya. Nah ini ya. Ini angkanya berapa lah? Ini yang harus dirinci ya. Angkanya kalau dijual sekian bagaimana gitu ya. Itu ada di penjelasan. Anda buat angkanya yang perhitungan menurun tadi. Ya. Oke. Ya. Oke. Oke, Matilda itu Anda nggak buat angka-angkanya di sini ya? Grafiknya nggak dibuat ya? Enggak, Pak. Ya, nanti ada di RMK, Pak. Iya, di appendingnya ada ya. Oke, kita saya lihat ya.
Jadi di situ ada yang figur 12/4 itu untuk linearnya ya, linear programmingnya. Oke, yang kita lihat lagi. Oke. Bentar. Ini yang tadi yang di sini. Oke, sini. Sini. Oke. Ya. Oke. Ya, ini ya. Oke. Ya, ini udah. Ya. Nah, ini yang saya maksud untuk dibuat ya, jadi ini yang menurun ya. Angka ini terus di bawahnya. Oh, nah, ini lah ini enggak toh. Lah malah habis itu ya. Ya. Yang di PPT ada yang mana? Enggak ada toh materinya? Iya Pak, nanti ditambahkan Pak. Iya, di situ ya. Persis sama dengan yang kamu ya. Jadi jangan mengurangi angka-angka ya. Anda itu kelompok Anda itu sudah sedikit masih mengurangi loh ya. Dibuat selengkap mungkin, jangan minimalis ya. Yang lain juga ya, yang peserta lain yang tidak membuat ya itu Anda berkewajiban untuk menguasai bahan yang ada di silabus ya. Itu standar minimalnya ya. Kalau lebih banyak lebih bagus ya. Tapi itu minimal seperti itu. Kemudian kalau ada PR ya dikerjakan dengan baik. Syukur-syukur Anda tetap mengerjakan yang lain yang bukan PR. Nah itu lebih baik lagi ya. Tapi minimal yang ada di PR itu ya, Anda pahami ya. Nah soal ujian tidak akan menyimpang dari PR yang sudah Anda buat, dari silabus yang sudah Anda baca ya. Oke, nah saya harap ini penyajinya aja menyampaikan PR-nya, kemudian sebelumnya nanti tanya jawab ya minimal 4 ya. Nah, sudah disiapkan karena Anda wajib menyiapkan pertanyaan. Ya, kalau pertanyaan saya nggak menyiapkan ya repot kita, maksudnya belajarnya sangat minim ya. Karena pertanyaan itu merangsang kita untuk memahami ya. Kalau mau bertanya kan harus membaca dulu yang ditanyakan. Oke, silahkan sesi pertanyaan. Ya, terima kasih Robertus, Febi ada 5 ya. Oke, bentar saya catat dulu ya. Ini kelas A ya. Bentar. Nasi manajemen kelas A. Bentar. Manajemen. Saya ini presensinya dulu, bentar. Kelas A. Oke. Robertus 030 silahkan. Nah, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Pertanyaan saya itu kan pada penetapan harga itu
dijelaskan bahwa itu merupakan salah satu keputusan tersulit yang dihadapi oleh perusahaan dalam melakukan penetapan harga. Nah, pertanyaan saya, apa sih konsekuensi yang terjadi jika dalam langkah pengambilan keputusan untuk menetapkan harga pada suatu produk itu keliru? Dan juga, Sebentar. Ini cukup lancar. Coba Anda on-kan kameranya, dicoba dulu. Pak, saya ulang, Pak. Oke, ya. Pada salah satu slide dari kelompok 8 kan menjelaskan mengenai penetapan harga. Nah, di situ kan dijelaskan bahwa ini salah satu keputusan tersulit yang dihadapi oleh perusahaan itu adalah dalam melakukan pengambilan keputusan untuk menetapkan ini suatu harga terhadap produk. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dalam ini ketika perusahaan itu melakukan pengambilan keputusan itu dalam langkah pengambilan keputusan itu terjadi kesalahan atau kekeliruan pengambilan keputusan, Pak, ini dalam konteks penetapan harga, kira-kira bagaimana sih konsekuensi atau apa konsekuensinya, dan juga bagaimana perusahaan itu menanggapi kekeliruan tersebut, Pak? Oke, ya. Oke, saya kira sudah jelas ya pertanyaannya. Oke. Terus berikutnya Daniel Ardimas. Nomor berapa ya ini ya? Persen apa? Oh iya, maaf Pak, lupa dicantumin ini. Ya. 039. 20039. Iya Pak. Ya, oke. Silakan. Pertanyaan saya, kan tadi dijelaskan ada dua cara dalam menetapkan harga. Menurut kelompok, yang mana dari kedua penetapan harga tersebut yang efektif digunakan dalam perusahaan jasa, dan kenapa? Dua cara ini apa? Tadi, tunggu Pak. Supaya jelas penyajinya. Oh iya Pak, tadi ada di ini videonya. Sudah saya screen, nanti saya kirimkan ke... Nah ya, kamu sebutkan aja, biar audien yang lain juga paham. Dua cara apa aja? Tunggu Pak, saya buka lagi. Ya, silakan. Permintaan adalah salah satu. Itu biaya dasar sama markup. Itu dalam... Dua cara, biaya dasar dan markup. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak. Oke. Penyaji sudah jelas ya pertanyaannya? Halo? Halo? Iya, Pak. Udah jelas pertanyaan dari Daniel Ardimas? Kurang jelas, Pak. Kurang jelas, coba. Ya. Kamu ulangi lagi, Daniel. Oke, baik Pak. Tadi ada dua cara dalam penetapan harga. Kamu coba di on-kan kameranya. Oh iya Pak. Ya, oke. Nah, tadi ada dua cara dalam penetapan harga, yaitu biaya dasar dan markup. Nah, pertanyaan saya, menurut kelompok, yang mana dari kedua penetapan harga tersebut yang efektif digunakan dalam perusahaan jasa, dan kenapa? Biaya dasar dan harga dan markup. Udah, coba. Sudah. Sebelumnya ini Pak, ya. Untuk penetapan harga itu dalam materi kami itu ada dua memang, tapi itu berdasarkan. Ya nanti dijelaskan itu. Oh iya. Anda jelaskan. Jadi itu ada kemungkinan kan terjawab. Salah untuk menginterpretasikan nanti Anda jelaskan di situ, Man, ya. Oh iya, siap Pak. Anda bisa dapat poin untuk menjelaskan. Ya. Oke. Ya, terima kasih Daniel Ardi. Berikutnya Dominika 20007, silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Coba dibuka dulu kameranya. Ya. Saya ingin bertanya kepada kelompok, di dalam PPT tadi ada tentang materi penetapan harga. Nah, pertanyaan saya, ada nggak strategi dalam penetapan harga dan itu berpengaruh apa nggak terhadap pembelian konsumen? Terima kasih. Oke.
Terus Feby ya 20015. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Feby dengan NIM 20015. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Jelaskan mengapa keputusan bauran produk itu dapat berdampak signifikan terhadap profitabilitas organisasi. Terima kasih. Coba ulangi lagi biar nyatetnya biar bisa dicatat ya. Silakan. Jelaskan. Mengapa keputusan bauran produk itu dapat berdampak signifikan terhadap profitabilitas organisasi? Oke. Ya, terima kasih. Jesslyn 036. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Jesslyn dengan NIM 20036. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Menurut kelompok, faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan perusahaan dalam menentukan biaya target dan harga target dalam suatu produk? Lalu apabila dalam mempertimbangkan hal-hal tersebut terjadi kekeliruan, hal apa yang akan dilakukan perusahaan? Terima kasih. Bentar, penyaji sudah tertangkap pertanyaannya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Selanjutnya, Siwi 018. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya kepada kelompok. Kan tadi di video yang sudah diupload itu kelompok membahas mengenai penerapan harga predator di luar negeri itu dilarang atau ilegal seperti itu kan, Pak. Nah, saya ingin bertanya, lalu bagaimana penerapannya di Indonesia sendiri? Apakah juga bersifat ilegal atau bagaimana? Terus pertanyaan yang kedua, saya ingin bertanya kemungkinan buruk apa yang terjadi apabila harga predator ini diterapkan dalam suatu bisnis di Indonesia, baik itu untuk yang menerapkan dan juga bagi kompetitor bisnisnya. Seperti itu. Apakah dari kelompok penyaji ada kebingungan? Yang pertama, di luar negeri yang predator itu dilarang ya, ilegal ya. Iya, Pak. Terus pertanyaannya, apa dampaknya bagi perusahaan tersebut dan pesaingnya? Yang pertama itu pertanyaannya penerapan harga predator di Indonesia itu ilegal atau tidak, seperti itu kan, Pak. Ya. Terus yang kedua, kalau di luar negeri ilegal, di Indonesia ilegal atau enggak gitu ya? Iya, Pak. Ya, terus yang kedua pengaruhnya terhadap apa perusahaan yang dan pesaingnya. Iya. Benar, dan kemudian pengaruhnya apa gitu ya? Oke, terakhir Saudara Clara 20001. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Clara dengan NIM 20001. Yang saya tanyakan itu pada keputusan bauran produk, itu mengapa biaya tetap tidak pernah relevan dalam keputusan bauran produk. Terima kasih. Oke. Ya, kita beri waktu, ini ada 4 orang ya untuk menjawab pertanyaan. Kemudian PR-nya kemarin ada 3 ya. Pak, maaf, ada yang... apakah masih boleh bertanya Pak kepada kelompok? Oke, ya udah, silakan. Baik Pak, saya Michelle Pak. Michelle, oke. Ya, NIM 20045. 045, oke, ya. Saya ingin bertanya kepada kelompok, dalam PowerPoint kan kelompok menyebutkan adanya diskriminasi harga. Nah, pertanyaan saya, menurut kelompok, asumsi apa sajakah yang harus terpenuhi sehingga diskriminasi harga ini dapat diimplementasikan oleh perusahaan? Ataukah apa ada syarat khusus yang diperlukan agar suatu perusahaan itu dapat menjalankan kebijakan diskriminasi harga tersebut? Apakah pertanyaan saya bisa ditangkap? Bisa, Michelle. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih.
Michelle. Oke ya. Sekarang kita bahas untuk PR-nya. Silakan kalau ada yang sukarela mau menjelaskan, silakan. Kalau nggak ada, jadi salah satu penyajinya ya. Oke, ada yang mau mencoba Pak, menjelaskan? saya mau coba boleh nggak Pak? Oke, silakan. Kalau ada yang mau ya. Ya, saya Cindy dengan NIM 20008 Pak. Oke, Cindy silakan 20008 ya. Ya, saya izin share screen ya Pak. Ya, oke. Bentar, Pak. Sudah terlihat kan Pak? Ya. Ya, di sini saya mau jelaskan mengenai soal ketiga Pak. Oke. Ya, jadi soal ketiga ini diminta untuk hitung berapa kenaikan atau penurunan profit apabila perusahaan memutuskan untuk membuat sendiri partnya. Nah, sebelum itu kita ketahui dulu dari unitnya. Nah, di sini kan di dalam soal sudah dijelaskan bahwa kos atau unit serta totalnya sudah tertera di sini kan, Pak. Nah, dari dalam soal ini kita menentukan dulu unitnya berapa. Jadi dari total ini ada 3, yaitu supervision, depreciation, dan rent. Nah, untuk unitnya sendiri, dari supervision itu unitnya dibagi, jadi 1,50 US dollar dibagi dengan 60.000 US dollar. Maka hasilnya 40.000 US dollar. Terus yang kemudian depreciation-nya itu juga sama dibagi. Unit berarti nggak dolar dong? Oh, berarti nggak pakai dolar ya Pak? Nah iya, totalnya ada. Oh Pak, bentar Pak, saya ganti. Iya. Bentar Pak, saya coba pakai ini. Soalnya kan pas dibagi langsung otomatis kan Pak, sama-sama US dollar. Iya. Tapi saya manual aja Pak. Oh kan satuannya aja kamu hilangin. Oh iya. Bentar, Pak. Dikasih koma itu yang atasnya itu. Nah ini kan Pak. Ya. Nah ya. Jadi yang depreciation juga sama unitnya, hasilnya 40.000. Terus untuk rentnya juga sama dibagi 0,30 dibagi 12.000, hasilnya juga 40.000. Nah, pertanyaannya kan hitung berapa kenaikan atau penurunan profit apabila perusahaan memutuskan untuk membuat sendiri partnya. Nah, jika perusahaan memutuskan untuk membuat sendiri partnya itu, untuk membuatnya kan sudah di soal itu ada 3,10 dolar, 2,7 unit ya. Unitnya. Nah, tadi kita dapat nih 40.000 dolar unitnya. Jadi tanya itu kita, apa? Ini kamu yang kamu hilangin yang mana itu? Yang ini. Ini ada nggak? Purchase enggak ada ya. Kalau ada, Pak. Kalau enggak ya enggak ada purchase. Terus Oh, berarti enggak ada ya. Nanti dihapus aja, Pak. Ya memang benar, udah benar. Oh, iya, benar. Oh iya. Terus itu yang atas apa? Enggak, kamu kok jatuh yang atas kan lengkap ya, ada apa? Yang soalnya. Dari soal yang atas itu. Ini. Nah, itu yang kamu hilangin yang mana itu? Supervision. Oh, yang saya tidak cantumkan itu yang depreciation. Depreciation. Kenapa depreciation enggak dimasukin? Karena itu kan bukan untuk memutuskan sebuah ini, Pak. Nah, ya kok bukan termasuk biaya relevan. Iya. Biaya relevan itu yang berbeda di antara dua pilihan. Kenapa tidak masuk biaya relevan? Depresiasi kok tidak berbeda antara membeli dan membuat. Kenapa? Kalau saya sih lihatnya di situ Pak, di Google kayak searching. Nah iya, kenapa? Kenapa depresiasi dikeluarin? Kok tidak termasuk biaya relevan? Karena
Pak, saya izin menjawab. Ya, silakan. Deborah Martinus, silakan. Ya. Pak, itu Ya. tidak termasuk biaya relevan karena itu masuk dalam alokasi biaya tertanam. Artinya ada atau tidak ada itu tidak mempengaruhi sebuah keputusan, Pak. Ada atau tidak ada apa? Ya, depresiasi, Pak. Biaya Ya. depresiasi itu Jabatan tetap ada. Ya, itu akan keputusan yang dibuat itu akan tetap sama. Karena Antara itu, apa? Di soalnya antara apa? Oh, antara meneruskan atau Bukan. Membeli atau itu pertanyaan apa? Membeli atau membuat sendiri lah. Antara membeli atau membuat sendiri, depresiasi itu apa? Deborah. Udah benar kamu tuh. Jadi antara membeli atau membuat sendiri. Ya. Untuk membuat keputusan untuk membeli atau membuat sendiri itu tetap sama, Pak. Ya, jadi kalau perusahaan memutuskan membeli, depresiasi juga tetap ada, membuat depresiasi juga tetap ada. Ya, maka itu masuk biaya tidak relevan. Tapi kalau bahan baku misalnya direct materials, kalau membuat sendiri ada bahan bakunya. Tapi kalau membeli kan jadi nggak ada bahan bakunya. Mau membeli ya. Oke. Nah, terus biaya pembelian. Kalau membeli itu ada biaya pembelian. Kalau membuat sendiri, biaya pembelian tidak ada. Maka itu masuk biaya relevan. Oke. Makasih Deborah. Ya, terus makasih Deborah. Saya lanjutkan ya Pak. Ya. Jadi tadi kan kita sudah tahu 40.000 unitnya ini dari sini kan Pak. Nah, setelah itu kita tentukan dulu dengan cara mengalihkan dari misalnya direct materials ini dikali dengan 40.000 unit. Maka hasilnya itu 124.000 dolar. Kemudian begitu juga dengan direct labor, supervision, variable manufacturing overhead, rentnya juga, purchase juga. Maka total cost-nya itu 328.000 dolar. Nah, itu untuk membuatnya Pak. Untuk pembeliannya di sini kosong Pak, karena saya ikutin pertanyaannya. Jadi di sini kan pertanyaannya produksi traktor dengan biayanya kan 8,4 US dollar, maka di sini hanya purchase-nya, pembeliannya sebesar cost unitnya 8,40 US dollar. Nah, ini kenapa transaksi langsungnya kok nol, kenapa? Karena saya kerja yang atas Pak, tidak ada dijelaskan. Lah kamu kan udah dijelaskan tadi, di bulan tadi kan menjelaskan kalau biaya tidak relevan yang depresiasi itu kalau membeli atau membuat itu sama ada depresiasinya, maka tidak dimasukkan. Sekarang kalau bahan baku, kenapa kalau membeli kok bahan bakunya nol, kenapa? Logikamu aja, logikamu. Kalau membuat sendiri kok ada tenaga kerja langsung ya. Kalau membuat sendiri kenapa ada tenaga kerja langsung? Yang 2,7 itu. Di pekerjaanmu itu 2,7 totalnya 108.000. Kenapa kalau membuat sendiri, make itu kan membuatnya. Kok ada biaya kerja langsung, kenapa? Kalau membuat sendiri, Karena kalau membuat itu perlu ini Pak, kayak tenaga kerjanya. Kalau membeli kan hanya tenaga kerjanya. Oke, kalau membeli hanya membeli aja Pak, bahan-bahan yang mau dibeli apa aja gitu Pak. Kok bahan-bahannya? Kalau membeli, kenapa membeli nggak perlu tenaga kerja langsung? Coba logika nih, kalau membeli kenapa nggak perlu tenaga kerja langsung? Kenapa? Karena kamu on kan kameranya, jelas ya kamu. Terus kameramu di on kan coba. Cindy.
Bentar Pak, ini kamera saya. Oh ya. Ya, kenapa? Kalau tadi Anda jawab, kalau membuat sendiri kan perlu bahan baku, perlu tenaga kerja langsung, tenaga yang mengkonversi dari bahan baku menjadi barang jadi, ya. Perlu outlet pabrik, perlu supervisi, ya, untuk membuat produk itu. Kalau membeli, kenapa nggak perlu tenaga kerja langsung? Kalau Anda beli barang, Anda perlu tenaga kerja langsung nggak kalau beli barang? Perlu sih Pak. Ya enggak toh. Enggak Beli ya? barang ya kamu beli meja, harganya 200.000. Kan kamu nggak perlu tenaga kerja langsung toh. Yang penting kamu bayar 200.000 beres, bawa pulang mejanya toh. Iya Pak. Iya, itu logikanya harus di ini ya. Yang lain juga ya. Kalau Anda beli sesuatu, beli komputer, harganya 6 juta misalnya. Kan Anda nggak perlu tahu tenaga kerja langsungnya mereka berapa toh. Yang penting kan harga belinya 6 juta kamu bayar, selesai. Ini juga kamu bayar 8,4, selesai. Tapi kalau buat sendiri, ini kamu harus tahu bahan bakunya berapa. 3,1 per unit. Kalau bikin 40.000 berarti 124.000 unit. Ya, perlu tenaga kerja langsung, per unitnya berapa? Kalau 40.000 dikalikan. Tapi kalau beli kan nggak perlu informasi itu. Yang penting berapa? Harga belinya 8,4 dikalikan. Kalau beli 40.000 ya kali 40.000 ketemu 336. Ya toh? Ya Pak. Iya. Ya itu. Jadi Anda kalau mencari jawaban dimanapun ya, entah dari teman atau dari internet, terus di logikanya lagi ya. Ini di buku ada nih ya. Kalau membeli seperti ini, maka ada biaya relevan atau biaya diferensial, berbeda antara keputusan. Misalnya kalau membuat itu bahan baku ada, kalau membeli tidak perlu ada bahan baku. Itu maksudnya informasi bahan baku ke kita. Tapi dari orang yang menjual barang ya pasti ada bahan bakunya. Tapi dari kita sendiri nggak penting. Yang penting harga belinya berapa. Ya. Seperti kalau kita beli baju, ya wes regane berapa, cocok ya kita beli. Udah, nggak perlu tahu tenaga kerjanya langsungnya berapa, bahan bakunya berapa, itu nggak penting. Ya. Nah kalau kita buat sendiri baru penting. Ya oke, terus oke. Ya Pak. Maka kita kalikan dulu cost for 40.000 unitnya sebesar 336.000. Kamu kameranya rada mudun dikit. Cuma kelihatan rambutnya ya. Nah, ya, oke. Supaya saya kalau ketemu di jalan ngerti kan. Ya, oke. Ya, terus nih. Ya, kita menentukan differential cost to make-nya. Jadi dengan cara pengurangan dari yang pembelian membuatnya sama membelinya dikurangi. Jadi 124.000 ini dikurangi yang pembelinya kan tadi 0. Nah, hasilnya 124.000 begitu. 124.000 itu apa? Kalau membeli atau kalau membuat? Membuat Pak, 124.000. Membuat. Kalau membuat jadi ada 124.000 ya. Ini membuat make jadinya Pak. Perbedaannya antara membuat dan membeli. Oke. Ya, perbedaan. Nah, kemudian untuk direct labornya juga sama. Sampai di purchase-nya juga sama 300. Kalau purchase gimana kalau purchase? Kalau purchase ini menjual Pak. Kok menjual? Jadi pengurangan dari make kurang buy. Orang menjual dong, Membeli. Kalau membeli berarti iya, harus apa? Membeli ya Pak, membeli. Oke. Harus dikurangi Pak, maka hasilnya minus 336.000. Nah, kemudian dari hasil different cost to make-nya itu antara membeli sama menjual ketemu hasilnya minus $8.000. Yang mana ini total cost perusahaan akan menurun sebesar 8.000 ini Pak. Jadi profit perusahaan ini akan lebih tinggi jika perusahaan itu membuat sendiri partnya. Gitu. Oke. Sebenarnya yang paling penting itu
Ada hanya membandingkan yang paling bawahnya aja dah cukup. Ya, jadi kalau membuat sendiri biaya 328.000, kalau membeli 336.000. Ya, 328.000 dan 336.000 lebih banyak yang mana? Membeli, Pak. Menjual, Pak. Baik. Membeli, Pak. Baik. Enggak, 328.000 dan 336 lebih tinggi mana? 336, Pak. 336. Angkanya dulu yang dijawab. Iya. Nah, kalau membuat sendiri 328.000, kalau membeli 336.000. Maka keputusannya perusahaan memutuskan membuat sendiri partnya. sendiri karena biayanya menurun, kos perusahaannya bukan menurun, lebih murah 8.000. Oh, iya. Kalau menurun kan tadinya sudah ada, ini kan nggak ada tadinya. Oh, iya. Ya, ini kan ini milih loh. Jadi tadinya nggak ada, jadi nggak menurun, tapi lebih murah atau lebih kecil. Jadi kayak selisihnya kan Pak antara. Iya, jadi karena ada alternatif. Kalau buat sendiri 328.000, kalau membeli 336, maka keputusannya adalah mencari yang lebih kecil, berarti membeli. Nanti kalau hasilnya misalnya membeli 320 misalnya, ya keputusannya membeli karena yang membeli lebih murah. Misalnya yang membeli 320.000. Oke, terus ke bawah, coba ke bawah, kamu membeli. Sudah Pak, selesai. Ya, kamu selanjutnya ke bawah coba. Nah, ada signal ke bawah lagi. Itu kalimatnya Boy. Oh, ini kesimpulan. Nah, pasti. Ya ini kamu bukan menurun, kan menurun misalnya dari 400.000 jadi 328.000 itu menurun. Nah, keseluruhan perusahaan memutuskan, nggak usah pakai jika. Kesimpulannya perusahaan sebaiknya gitu membuat sendiri gitu. Untuk membuat sendiri karena sendiri partnya karena ramah kami. Karena itu jangan pakai koma ya. Karena komanya dirangi. Makanya ya dirangi. Karena total cost lebih kecil 8.000. $8.000 bila dibandingkan dengan membeli. Dari perusahaan lain. Oke, nah itu dikasih titik lain, titik terus tambah lagi penjelasannya. Lain titik bila membuat sendiri biayanya $328.000. Jangan pakai spasi. Koma. Bila membeli dari luar memerlukan dana sebesar $336.000. Titik. Nah, wis ngono, dah gitu dah. Ya.
Jadi akan lebih menguntungkan bila membuat sendiri. Oke, coba aku lihat nomor 2-mu coba. Coba nomor 2-mu saya lihat sebentar. Bentar, Pak. Ini pakai nggak ya, Pak? Ya benar nih, lebih tinggi toh. Nek, tapi kan belum dijual itu. Ya wis sampai itu aja. Sampai 336.000 itu aja. Ya. Itu nanti akibatnya misalnya mau dijual ya akan lebih tinggi. Tambahin aja ya Pak, biar lebih lengkap. Ya. Nah, gini ya Pak. Ya. Oke, coba lihat nomor 2 deh. Saya lihat sebentar. Oke, PSD. Ya wes, oke. Kemarin kita bahas nomor 2 sudah dibahas ya? Sudah, ingatnya sudah. Oke. Tapi nggak tahu, kayaknya masih ada yang kurang atau gimana ya Pak? Tapi tadi udah dibahas sama beberapa teman sih Pak. Oke, ya wes. Ya dah, terima kasih Cindy. Oke, terima kasih Pak. Ya. Ya, saya sebelum menjawab pertanyaan, saya ini dulu yang kemarin itu coba. Nomor 3. Ini ya. Oke. Oke, nomor 2. Nah, ini nomor 2 ya. Saya dulu. Saya itu kan ada caranya sama seperti itu. Saya punya cara sendiri. Coba nanti boleh difoto ya. Saya ini akan lebih sederhana ya. Nanti Anda ini ya, karena sekarang teknologinya sudah berkembang pesat, nanti bisa difoto aja ya. Nah. Oke. Ini yang kemarin ya. Jadi kemarin itu soalnya ini ya, maunya 4 departemen yang laporan laboratorinya adalah ini A, B, C, D ya. A, B, C, D. Nah, ini A, B. Oh, saya ya benar. Departemen A. Nah, ini departemen B, C, D. Nah, ini totalnya. Total. Oke, ini ribuan ya. Ya semuanya dalam ribuan rupiah ya. Oke, sesuai soalnya rupiah. Ya. Ya, jadi kalau Anda kan kemarin B ya, departemen B ya. Kemarin kan jawabnya seperti itu boleh ya. Nah, saya pakai yang ini, kamu lihat lagi. Jadi yang ada di soal itu Anda silakan ya, bentar. Ya, dicermati soalnya ya. Soalnya dicermati. Ini saya ribet, saya pindah ke
Ini di mana aja deh. Nah, pakai ini aja. Garisnya atas sama bawah ya. Oke. Nah. Ya, ini ya jadi soalnya, Anda cermati soalnya. Ya. Nah, terus ini yang aslinya ya. Biaya totalnya 800.000, maka ini yang penting, ini harus sama semua ya. Nah, terus kita yang paling besar ruginya adalah departemen A ya. Nah, kemudian semua biaya tetap merupakan biaya tak terhindarkan. Biaya tak terhindarkan itu kalau ditutup masih ada. Kalau dihentikan hanya biaya tetap ada, itu namanya tak terhindarkan. Tapi kalau terhindarkan itu kalau A ditutup biaya juga ikut nggak ada. Nah itu yang disebut dengan biaya tetap langsung ya. Jadi ini saya pindahkan ke sebelah kanan ya. Nah. Oh belum diskusi anu ya. Oh ya. Sorry ya, terima kasih. Nah, oke. Ini sorry. Ya, coba. Sudah kelihatan ya? Oke, ini jadi yang kiri ini yang soal ya. Nah, totalnya 800.000 minus ya. Itu karena apa? Departemen departemen ABCD ini hanya minus 1.100 ribuan dari 1.100.000 ya. Kita pakai ini 1.100, B-nya minus 500, C-nya minus 100 dan D-nya itu laba 900 ya. D-nya laba 900. Oke, nah ini saya pindah aja. Oke, lagi. Oke ya, jadi itu ABCD-nya itu ya. Oke. Nah, Anda ubah formatnya seperti di yang segmented reporting kemarin ya. Nah, di tactical decision making juga ada format seperti ini ya. Jadi penjualan itu dikurangi biaya variabel, ketemu margin kontribusi, dikurangi biaya tetap langsung, ketemu margin segmen. Nah, biaya tetap langsung itu misalnya biaya depresiasi mesin, yang mesinnya itu bisa dijual. Jadi kalau A dihentikan, mesin A-nya juga hilang, ya, depresiasinya. Ya. Nah, tapi yang biaya tetap umum itu misalnya gedung. Ya. Gedung itu misalnya dipakai untuk produksi A, B, C, D. Ya. Nah, ketika A-nya dihentikan, gedungnya kan nggak hilang, ya, tetap pakai gedung karena gedungnya masih dipakai untuk departemen B, C, dan D. Ya. Maka walaupun departemen A itu dihentikan produksinya, gedungnya masih tetap ada, depresiasinya tetap tidak berubah. Ya, itu masuk biaya tetap umum. Ya. Nah, soal di A ini, semua biaya tetap melakukan biaya tak terhindarkan. Berarti walaupun A ditutup, biaya depresiasinya, biaya tetapnya itu tetap ada. Tidak bisa dihindari, tak terhindarkan. Maka di sini kita ubah bentuknya, maka biaya tetap langsungnya itu 0,
biaya tetap umumnya 2.400.000 atau 2.400 ini. Nah, yang penting Anda harus cek adalah ini ya. Tetap harus 800.000 ya. Nah, maka ketika A ditutup, itu perusahaan akan berkurang kerugiannya 500 bukan 1.100 ya. Jadi berkurangnya hanya 500.000 ya. Nah, jadi kalau A ditutup akibatnya apa? Nah, ini ditutup maka perusahaan akan mengalami kenaikan laba 500.000. Jadi kalau 500.000 berapa? Dari minus 800 menjadi minus 300. Nah, ini sesuai dengan yang Anda kerjakan ya. Cuman ini lebih simpel aja. Jadi dari sini kita langsung bisa melihat yang hilang 500. Ya. Nah, itu yang cuma sekarang kalau Anda lihat yang C ini misalnya ya. Nah, kalau Anda lihat yang ini misalnya ya. Yang C ya. Sebelum Anda rubah ya, sesuai dengan soal A ini ya. Semua biaya tetap tak terhindarkan ya. Nah, departemen mana yang ditutup ya? Misalnya ini ada, C itu minus 100 ya. Ditutup. Kalau kondisinya semua biaya tak terhindarkan, C yang minus 100 itu ya. Kalau ditutup itu perusahaan, kalau pakai format yang lama, itu akan mendapat kenaikan profit 100 karena dari minus 100 jadi 0 ditutup. Tapi ketika kita ubah ke format yang variable costing ya, format ini karena sudah dijelaskan bahwa semua biaya tak terhindarkan, maka ketika C ditutup akibatnya apa? Perusahaan itu akan malah tambah rugi 500. Ya, jadi ketika C ditutup total labanya berapa? Minus 800 tambah minus 500, minus 1.300. Ya. Kalau di sini seolah-olah kalau C ditutup, maka perusahaan akan menjadi minus 700 karena minus 100-nya hilang. Tapi ternyata dari kondisi yang A ini kalau ditutup, C-nya itu akan malah mengakibatkan perusahaan ruginya tambah 500, bukan berkurang 100. Ya. Ini. Nah, kembali ke kasus di sini, seandainya A ditutup, maka akibatnya apa? Perusahaan bukan menambah laba 1.100 atau ruginya berkurang 1.100, tapi ruginya berkurang 500 atau laba bertambah 500. Ya, oke, Anda boleh foto ini ya. Nah, nanti dipelajari ya. Nah, ini akan lebih mudah daripada Anda buat ABCD yang tadi ya. Nah, ini sekilas sudah langsung kelihatan, ini minusnya 500. Ya. Nah, yang Anda kerjakan itu boleh begitu ya. Boleh ya, tapi ini lebih, ini nanti kita lihat lagi. Nah, kita akan buktikan ya. Apakah menjadi minus 300 enggak gitu ya. Nah, ya. Oke, ini ya kita lihat. Sekarang kalau ini dihilangkan, A-nya dihilangkan, ya. Nah, maka ini A-nya hilang ya. Maka akan menjadi rugi minus 300 ya. Bukan minus bukan bertambah 1.100 ya. Kalau yang di soal ini kan kelihatannya seperti bertambah 1.100 ya kalau Anda lihat di sini ya. Nah, 1.100 bukan ya. Jadi kalau tidak diubah, maka Anda akan menjawab, nanti perusahaan akan berkurang 1.100, maka 800 ditambah 1.100 berarti akan laba 300. Bukan. Berkurangnya hanya 500 nih. Ya. Oke ya. Ini jadi Anda pakai yang atas saja sebenarnya boleh ya. Ini aja terus Anda jelaskan sudah boleh karena sudah menunjukkan minus 500-nya itu. Tapi Anda buktikan dengan yang format ini juga akan lebih bagus lagi. Benar kalau A-nya dihilangkan, ternyata total labanya akan bertambah 300 atau ruginya berkurang 500.
Ya, labanya bertambah 500 atau ruginya berkurang 300 sehingga menjadi dari minus 800 menjadi minus 300. Oke. Itu soal yang pertama ya. Jadi kuncinya di ini ya, di semuanya adalah biaya total ya. Biaya tetap umum ya. Ini harus Anda harus rajin membaca ya. Ini ada semua di buku ya. Jadi kalau Anda kurang paham harus membaca terus-menerus. Kalau kurang paham terus nyerah, ya semakin nggak bisa ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, saya ini dulu. Biar rapi ya. Oke. Nah, ini sekarang kalau A dihentikan, tapi kondisinya adalah 60% biaya tetap merupakan biaya tak terhindarkan. Ya, berarti yang tidak terhindarkan itu yang biaya tetap umum, ya, tak terhindarkan berarti walaupun harus ditutup tetap ada. Nah, ini berapa? 60%. Berarti ABCD itu 60%. Maka ini di sini adalah 2.400.000 kali 60%. Nah, kalau di sini yang terhindarkan berarti berapa? 40%. Ya, berarti 40% ini bisa dihindari. Ya, misalnya seperti itu. Ya. Misalnya kalau mesin ini biaya mesin yang bisa dijual. Kalau yang tadi mesinnya nggak bisa dijual, berarti tetap jadi depresiasi terus, ya. Oke, ini 40% terhindarkan, sehingga ketika A dihentikan, maka karena ini juga bisa hilang, kerugiannya itu berkurang 740. Kalau tadi berkurang 500, ini berkurangnya lebih banyak karena ini ada yang bisa dihindari, 740. Ya, sehingga dari format ini Anda langsung bisa menjawab ya. Kalau A dihentikan, maka apa? Ruginya berkurang 740 atau labanya akan naik 740. Berarti berapa? 800 minus 800 ditambah 740. Maka akan menjadi 800 dikurangi 740 ya. Ditambah 740. Berarti 60 ya mestinya. Ya, 60. Oke. Nah, itu ya. 60, oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, ini adalah ini 0 ya. Nah, oke. Ini hilang ya. Minus 5 masih C. C-nya, oh sorry. C-nya ini baru nih. Nah, CD-nya ya. Oh, Pak, begitu. Enggak. Ini kita pindah dari sini ya. Nah. Oke. Ya. Jadi kalau ini 0, ya kalau dihilangkan ini jadi 0. Ini jadi 0. Ini jadi 0 ya. Oke. Nah, maka di sini jadi 60 ya. Jadi dari minus 800 menjadi minus 60 karena bertambah 740 ya. Nah, oke. Ya. Oke ya, ini ya. Yang kedua begini. Jadi yang kedua jawabannya departemen mana yang ditutup ya tetap departemen A ya. Nah, kembali ke sini kondisinya ya.
Kalau C yang ditutup, ya, kondisi ini ada B ya. Kalau B yang ditutup, maka kalau kondisi soal ini 40% terhindari, maka kita kalau ditutup, C ya tadi ya, C ya. Kalau ditutup itu kita akan labanya berkurang 260. Ya. Nah, kalau di soal C-nya kita akan tambah 100 ya, labanya akan bertambah 100. Nah, ternyata kalau kondisinya seperti soal yang B, itu kalau C ditutup, kita akan malah labanya menurun 260. Ya. Bukan bertambah. Ya. Oke, ini ada pelajari untuk yang keep or drop. Ya. Diteruskan atau dihentikan. Oke, Anda bisa foto ini ya. Jadi dari minus 800 akan menjadi minus 60 karena dengan kondisi yang berbeda. Jadi kalau ada soal ketika ini bisa dihindari, silahkan dijawab dengan seperti ini. Anda pakai yang cara Anda yang plus B plus C nggak boleh aja. Tapi ini akan lebih jelas ya. Nah, kita lihat berapa sih 74, langsung aja ya. Nah, ditambah dengan ini juga lebih bagus lagi. Pembuktian bahwa labanya menjadi minus 60. Ya. Nah, itu oke ya. Saya kira ini kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Oke. Kalau enggak kita akan ke jawaban ya, silakan dijawab. Pertanyaannya ada cukup banyak ya tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas ya, 8 berarti 22. Yuk cepatan aja ya karena sudah cukup waktu untuk memikirkan jawabannya ya. Oke, silakan. Baik Pak, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Coba di-on kan kameranya. Ya, sebentar Pak. Saudara, panggilannya sama nih? Hilgard Pak. Hilgard. 20047 silakan. Iya Pak. Baik, terima kasih untuk kesempatan kepada kelompok kami. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Raymond dengan NIM 030. Jadi di sini pertanyaannya, apakah ada konsekuensi jika terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan terkait penetapan harga, dan jika terjadi kesalahan, apakah solusinya? Jadi di sini menurut kelompok kami, jika dalam pengambilan keputusan penetapan harga itu terjadi kesalahan, maka konsekuensi yang harus diterima adalah menurunnya minat dari konsumen. Karena bagaimanapun dalam penentuan harga atau proses pricing ini, kita sebagai produsen atau sebagai pemilik perusahaan itu dalam menetapkan harga harus mempertimbangkan beberapa hal. Nah, ini merupakan sekaligus solusi untuk penetapan harga tersebut. Jadi di sini solusi yang baik adalah biaya barang dan jasa harus serupa dengan pasaran. Jadi permintaan dari konsumen itu kita harus pelajari dan harus sesuaikan dengan harga pasar yang serupa. Jadi semisal kita menjual produk yang sama dengan produsen lain, maka usahakan biaya atau penetapan harga yang kita tetapkan pada produk kita itu tidak terlampau jauh interval harganya dari harga produsen lainnya, seperti itu. Dan saya merasa bahwa pertanyaan ini secara tidak langsung menjawab juga pertanyaan dari Saudari Anya dengan NIM berapa ini sih? Maaf, dari Saudari Dominika. Jadi di sini tadi pertanyaan dari Saudari Dominika itu berkaitan dengan penetapan harga juga. Dan lebih kepada bagaimana apakah ada strategi dalam penetapan harga, lalu bagaimana pengaruhnya terhadap pembelian konsumen. Jadi di sini tadi menurut kelompok kami strategi yang baik adalah tadi seperti yang dijelaskan bahwa kita harus menyesuaikan harga produk kita dengan kebutuhan dan juga
kemampuan konsumen dalam membeli, seperti itu. Lalu karena ini merupakan proses pricing atau penetapan harga, yang dimana harga ini akan dilihat dan dinilai konsumen, maka pastinya ini sangat berpengaruh terhadap pembelian konsumen, di mana konsumen akan menilai apakah harga yang ditetapkan oleh perusahaan atau produsen itu sangat sesuai dengan produk yang dijual, baik itu berupa kualitas, kuantitas, seperti itu. Jadi di sini menurut kelompok kami, penetapan harga itu sangat berpengaruh terhadap pembelian konsumen. Saya rasa cukup. Oke, sebentar. Itu yang pertama tadi pertanyaan apa? Yang pertama tadi pertanyaannya apa? Tentang apakah ada konsekuensi jika terjadi kesalahan dalam penetapan harga, seperti itu Pak. Lalu apa solusinya? Ya, terima kasih. Kita diskusi ya. Bisa di-on-kan semua kameranya ya. Paling cuma 15 menit selesai nanti kita. Ya. Ya, semua di-on-kan. Ini pertemuan terakhir jadi untuk mata kuliah ini ya. Oke, jadi harga tadi itu kita sebenarnya ada, kalau tidak tepat ya, itu bisa berakibat overprice atau underprice. Overprice itu harganya lebih tinggi dari pesaing, underprice itu lebih rendah dari pesaing. Ya. Kalau lebih tinggi dari pesaing, akibatnya apa? Harga kita nggak laku untuk yang sejenis ya. Kalau lebih rendah, itu laris manis. Ya. Nah, tergantung cost-nya gimana. Kalau cost-nya sudah akurat dan kita lebih rendah nggak masalah. Ya. Itu kita akan laba. Tapi kalau cost-nya kurang akurat, maka kita sebenarnya itu rugi seolah-olah laba. Itu kalau underprice. Ya. Maka, nah sekarang kalau underprice, maka kita harus cek lagi cost-nya. Kalau penghitungan cost-nya sudah bagus, sudah tepat, ya nggak masalah. Tapi kalau overprice itu tetap harus disamakan dengan pesaing atau lebih rendah. Nah, caranya apa? Caranya adalah laba kita kurangi, karena kan harga jual itu kan adalah biaya ditambah laba. Ya. Atau cost-nya kita kurangi. Ya, kalau cost-nya kita kurangi, itu yang namanya target costing. Ya. Target costing adalah penjualan dikurangi laba itu sama dengan cost. Maka kita bisa labanya tetap, cost-nya yang dikurangi. Jadi kalau harganya 110, pesaingnya 100. Nah, 110 itu gimana? 110 itu 20-nya laba, 90-nya biaya misalnya. Ya, jadi harganya 110 itu terdiri dari apa? 20 laba, biaya 90. Supaya jadi 100, kalau target costing, labanya tetap 20, biayanya dari 90 diturunkan jadi 80. Ya, dengan efisiensi. Ya. Nah, maka kita bisa menjadi 100. Ya. Jadi komponennya jadi 20 laba, 80 biaya. Yang tadinya 20 laba, 90 biaya. Atau kombinasi. Ya. Labanya dikurangi, biaya juga dikurangi. Ya. Intinya adalah tadi yang benar yang disampaikan oleh penyaji bahwa kita harus tidak boleh lebih tinggi dari pesaingnya. Oke, itu ya. Itu biasanya seperti itu. Itu namanya adalah strategi penetration ya. Harganya itu penetration sama ya. Sama dengan pesaingnya ya. Supaya bisa masuk ke perdagangan disebut dengan penetration. Yang satu ada strateginya skimming. Skimming price. Skimming price itu harganya bisa lebih mahal dari pesaingnya karena produk kita itu lebih baik. Ya. Sejenis tapi fiturnya lebih banyak atau lebih bagus lagi. Ya. Nah itu bisa lebih mahal. Biasanya itu pada awal-awal dan teknologi tinggi. Itu misalnya HP ya. HP itu kalau pertama launching itu pasti harganya mahal. Kita berani lebih mahal, apalagi yang sudah terkenal ya. Produknya Apple misalnya lebih tinggi, misalnya HP pertama
15 juta. Ya. Mungkin 6 bulan lagi nanti bisa hanya tinggal 13 juta misalnya. Nah, akhir tahun bisa turun lagi. Nah, itu skimming. Ya, jadi berani dengan yang sejenis itu lebih tinggi karena kita produknya baru misalnya. Ya. Nah, itu karena teknologi, kemudian ada biaya riset yang masih masuk. Ya, jadi kalau produk teknologi ini biaya ada risetnya. Nah, biaya komponen risetnya itu masih dimasukkan di tahap awal launching. Ya, mungkin produksi pertama, kedua, ketiga masih ada risetnya. Tapi nanti produksi keempat, mungkin biaya risetnya sudah nutup. Maka nanti di produksi keempat itu biaya risetnya sudah nggak ada, hanya biaya produksi dan marketing saja. Maka bisa turun. Nah, itu nanti Anda bekerja permanennya di situ. Kenapa? Beberapa produk HP itu kalau sudah beberapa waktu itu kok turun. Ya, karena biaya risetnya akan dibebankan di awal dia jual. Nah, tapi kalau Anda bergeraknya di bidang jual bakso gitu ya, pakai skimming nggak tepat ya. Anda buka pertama bukan bakso harus lebih murah dari pesaingnya dengan harga yang dengan rasa yang enak ya. Nah, harus pakai skimming kalau yang produk-produk murah ya. Tapi kalau produk mahal, pangsa pasarnya itu orang-orang yang punya kemampuan. Jadi orang yang punya kemampuan itu yang penting kualitas barangnya dan juga gengsinya kalau orang Indonesia ya. Gengsinya itu yang dibeli ya. Oke. Ya, saya tambahnya cuma itu. Pertanyaan berikutnya silakan jawab. Ya, kelompok penyaji ya. Saya Francisca Rahmayanti Kam dengan NIM 20029 merupakan perwakilan dari kelompok 8 akan coba menjawab pertanyaan Jesslyn dengan NIM 036. Jadi pertanyaan Jesslyn tadi faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan perusahaan dalam menentukan biaya target dan harga target dalam suatu produk. Dan jika terjadi kekeliruan dalam menentukannya, kira-kira hal apa saja yang akan dilakukan. Jadi ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam mempertimbangkan hal yang dipertimbangkan perusahaan dalam menentukan biaya target dan harga target. Yang pertama itu menentukan berapa pendapatan yang ingin dihasilkan dari produk tersebut. Artinya yaitu besar pendapatan bisa menghasilkan pemasukan di mana uang tersebut tidak hanya untuk menutupi berbagai biaya yang muncul, tetapi juga mendapatkan profit yang digunakan untuk mengembangkan usaha dalam perusahaan. Yang kedua itu menentukan prioritas harga. Jadi maksud dari prioritas harga di sini yaitu bisa meningkatkan market share melalui produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Terus yang ketiga itu mempertimbangkan kemampuan konsumen. Jadi dalam menentukan harga itu perusahaan yang baik itu harus menggunakan berbagai alat dan faktor untuk mengukur kemampuan konsumen. Karena jika semakin tahu kondisi konsumen yang dituju, maka akan semakin tahu juga berapa harga jual yang ingin dipatokan. Terus yang keempat, biaya produksi. Jadi besarnya biaya produksi juga menjadi dasar dalam penentuan biaya dan penentuan harga yang bisa menambahkan profit yang diinginkan dalam perusahaan. Terus yang kelima itu sesuai dengan target awal. Artinya menetapkan biaya dan penetapan harga ini merupakan bagian penting dalam menetapkan harga. Karena faktor yang menentukan harga produk ini biasanya terdiri atas biaya produksi, biaya pemasaran, dan promosi. Jadi untuk solusinya jika terjadi kekeliruan itu, sebelumnya itu perusahaan harus membuat strategi. Strategi di sini dimaksudkan bahwa perusahaan sudah membuat suatu perancangan agar dalam menjalankan usahanya, jika terjadi kekeliruan maka bisa diatasi karena strategi sudah dibuat oleh perusahaan. Terus juga perusahaan bisa meminimalkan risiko kegagalan dan kerugian pada penetapan harga dan biaya ini dengan cara pengkategorian dan segmentasi agar bisa mengetahui peta persaingan dalam industri. Gitu, Pak. Strateginya apa?
Perusahaan harus menggunakan strategi itu maksudnya apa? Maksudnya Pak, strategi pemasaran dalam perusahaannya begitu. Ayo, kaitannya dengan harga jual itu gimana strateginya? Yang ditanya tadi kan solusinya tuh, ya. Tergantung pada strateginya, maksudnya gimana? Untuk solusinya sendiri tadi Pak, itu meminimalisir resiko dan kerugian. Gimana maksudnya? Kalau salah, kalau salah harga gitu ya? Kalau tidak tepat penentuan harganya ya? Gimana Pak? Pertanyaannya gimana pertanyaannya? Pertanyaan tadi Pak, faktor-faktor yang dipertimbangkan perusahaan dalam menentukan biaya target dan harga target dalam suatu produk, dan bagaimana cara untuk hal yang dilakukan ketika terjadi kekeliruan gitu Pak. Terus poinnya apa? Kalau target costing itu, biaya targetnya target costing. Faktor apa yang dipertimbangkan, apa poin-poinnya aja? Yang pertama itu tadi menentukan berapa pendapatan yang ingin dihasilkan dalam produk. Terus menentukan prioritas harga, mempertimbangkan kemampuan konsumen, terus biaya produksi sesuai dengan target awal. Oke, ya, terima kasih. Ini ya, poinnya adalah target costing tadi yang saya kembangkan di awal tadi ya. Kalau kita punya produk harganya 110 ya, 20-nya laba, 90-nya biaya. Nah, terus pesaingnya itu 100 ya. Nah, kita kalau jual 110 kan kemahalan. Nah, kalau target costing ya kita tidak bicara pendapatan yang harus kita targetkan itu pendapatan total nih maksudnya ya. Kalau kita jual 110 tapi nggak laku atau cuma lakunya sedikit, nah tidak akan menutup biayanya ya. 110 labanya 20, ini 90. Nah, kalau target costing itu kita usahakan yang 100 itu 110 jadi 100. Nah, terus yang biaya 90 jadi 80 hingga 20 plus 80 atau boleh 15 plus 85. Tapi 100 supaya sesuai dengan pesaingnya. Ya, itu. Jadi yang diharapkan nanti kalau kita jual 100, produk yang laku lebih banyak lagi. Atau kalau perlu kita harganya 97 misalnya. Ya, bukan 100.000 supaya penjualannya tolong kamu dengerin saya ya. Maya yang tadi ngomong, jangan ngomong sendiri, saya jelasin ya. Saya menjelaskan apa yang tadi Anda nggak terlalu jelas itu ya. Ya. Jadi dengerin ya. Jadi kalau tadi 100 targetnya adalah biayanya diturunkan dari 90 jadi 80 misalnya. Ya, jadi yang tadinya 20 plus 90 110 sekarang jadi 20 80 atau 15 dan 85. Oke. Nah, itu yang penting ya. Nah, diharapkan kalau harganya atau kalau bisa malah 95 ya. Harga jualnya 95, pesaingnya 100. Maka kita menurunkan berapa? Dari 110 diturunkan jadi 95. Nah, itu bisa kombinasi ya. Labanya semula 20, turunkan jadi 15. Yang biaya dari 90 diturunkan jadi 70 ya. 70 tambah 80 tambah 15 itu 95 ya. Ya, 95. Ya, itu bisa seperti itu ya. Jadi dari 90 ke 80, dari 20 ke 15. Maka kita bisa menjual produknya dengan harga 95. Nah, itu bukan kerjaan yang ringan. Ya, mengefisienkan biaya itu pekerjaan yang cukup berat. Ya. Nah, tapi kita jadi bisa bersaing, harapannya produknya yang dijual itu lebih banyak. Oke, itu ya. Nah, terus ada dua strategi itu ya. Strategi harga itu ada dua. Yang pertama itu adalah
dengan skimming itu ya. Skimming itu produknya memang teknologi tinggi ya. Misalnya HP juga, yang HP yang mahal bukan yang murah ya. Terus mobil misalnya atau jam. Anda bayangkan ada orang yang mau beli jam dengan harga 4 miliar misalnya. Itu Indrakens itu ya. 3M itu. Nah, itu orang itu konsumennya memang orang-orang kaya. Ya, entah itu kaya dari halal atau dari yang haram, tapi orang kaya yang tidak mikir harga. Nah, itu Anda boleh jual dengan harga yang tinggi, tapi kualitasnya bagus. Ya, jadi nggak mikir. Ya, ada beberapa mobil yang sampai 20 miliar, 10 miliar ya. Nah, itu dia jual dengan produk yang memang sama-sama mobil, tapi dia itu punya punya keunggulan tertentu yang bisa dibanggakan oleh pelanggan. Nah, yang kedua adalah cost leadership yang dengan penetration. Cost leadership itu adalah menjual dengan harga semurah-murahnya. Nah, produknya apa? Misalnya makanan. Anda buka warung soto, warung bakso yang itu rata-rata dia harus bisa bersaing lebih murah. Ya. Atau kalau Anda di sana Dharma ada warung Texas itu ya, itu murah itu ya. Nah, kalau Texas itu kalau dinaikkan 2.000 aja pelanggannya bisa lari. Ya, tapi kalau produk yang mahal cuma naik 1 juta 2 juta nggak masalah, naik 10 juta aja nggak masalah ya. Oke, itu ya. Jadi strateginya tadi yang Anda kembangkan tadi ada 2. Strateginya adalah skimming untuk yang produk-produk yang tinggi itu memang dipatok dengan harga yang mahal nggak apa-apa karena konsumennya menengah ke atas, atau produk yang murah berarti harus cost leadership, harus bisa menjual dengan harga yang lebih murah dari pesaingnya. Oke, itu ya. Berikutnya silakan, masih ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab. Ya, baik Pak, saya izin menjawab pertanyaan Matilda. Ya Pak. Ya, 041, silakan. Baik Pak, sebelum saya menjawab pertanyaan dari teman Ardi, saya ingin meluruskan bahwa tadi ada 2 cara penetapan harga, yaitu penetapan harga berdasarkan biaya, dan yang kedua itu penetapan harga berdasarkan perhitungan biaya target dan penetapan harga. Jadi pertanyaan dari teman Ardi tadi, dari dua cara penetapan harga tersebut, yang mana yang lebih efektif digunakan dalam perusahaan jasa. Jadi menurut diskusi kelompok kami tadi, bahwa keduanya itu sama-sama efektif karena keduanya itu memiliki peran yang bisa menguntungkan perusahaan, yang mana yang memiliki manfaat untuk meningkatkan kepuasan pelanggan sebagian desain yang berfokus pada nilai pelanggan dan menekankan biaya melalui desain yang lebih efektif dan efisien. Sekian Pak. Oke, saya tambahkan ya. Jadi menetapkan biaya tadi ada 2, itu sebenarnya bukan itu ya. Jadi yang lebih besar biaya itu ditetapkan dari yang pertama berdasarkan biaya. Ya. Nah, tadi pakai perhitungan markup dan lain-lain itu teknisnya. Tapi kita pertama berdasarkan biaya itu gimana tadi? Misalnya biaya 80, kita menentukan labanya 20. Kemudian harga jualnya 100. Itu berdasarkan biaya. Nanti teknisnya macam-macam ya. Pakai biaya apa terserah ya. Tapi itu 80 plus 20 ya. Yang kedua itu dari teori ekonomi. Ada teori ekonomi apa? Demand and supply, dari penawaran dan permintaan. Ya. Nah, maka ketika kita misalnya ya, tadi ya saya contohkan ya, biaya kita 90, laba kita 20, maka harganya 110. Tapi dari teori permintaan dan penawaran, harga pasarnya itu ketemunya itu 100. Maka kita harus menurunkan dari 110 ke 100 dengan misalnya target costing tadi. Nanti dipelajari target costingnya. Ya, jadi yang satu berdasarkan biaya, yang satu berdasarkan teori pasar. Teori pasar adalah bertemunya kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, nanti kalau Anda lupa, wah teori ekonomi
supply and demand, lupa baca lagi pengantar ekonomi ya. Nanti ada supply and demand ya. Oke, itu ya. Jadi kalau supply and demand-nya itu 100 dan kita berdasarkan biayanya itu harga jual 10 itu harus diturunkan. Tapi juga bisa juga kebalikannya, kita sudah efisien nih. Harga jual kita 90 plus 20, 110. Ternyata teori ekonominya ketemunya 120. Nah itu untung. Ya, kita produknya akan laris karena lebih rendah ya, dari yang lain. Ya. Oke, itu ya. Jadi dua garis besarnya seperti itu. Ya. Oke, terus pertanyaan berikutnya silakan yang belum terjawab. Baik Pak, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari si Oke, 031, sama namanya? Crescentia Efrilita. Crescentia, ya oke, silakan. Saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari siswi Astuti Pak dengan NIM 20018. Oke. Ya, jadi tadi pertanyaan Siwi, bagaimana penerapan harga predator di Indonesia jika dilihat dari aspek hukum? Lalu yang kedua, kemungkinan buruk apa saja yang terjadi apabila strategi harga predator terjadi di bisnis dalam negeri, Pak? Jadi jika dilihat dari aspek hukumnya, penerapan harga predator di Indonesia termasuk ilegal karena berdasarkan peraturan yang telah dibuat di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jadi dalam pasal 20 undang-undang tersebut dilarang menetapkan harga sangat rendah untuk menyingkirkan pesaing. Lalu terdapat juga aturan tambahan dari Kementerian Perdagangan. Lalu untuk kemungkinan terburuknya itu akan terjadi perang harga, monopoli, kerugian, dan akan dianggap sebagai anti persaingan di banyak yurisdik yang membuat praktik tersebut ilegal. Sekian, Pak. Oke, ya. Jadi ada undang-undangnya, tapi dalam prakteknya kadang sulit ya. Jadi kadang-kadang banyak juga yang melanggar itu aja. Jadi dalam prakteknya itu bisa menangkan. Misalnya apa? Kalau Anda lihat di peternakan ya, harga telur dan ayam itu kadang dipermainkan oleh industri besar. Jadi para peternak kecil itu kadang-kadang waktu panen itu harga telur anjlok atau harga ayam itu anjlok pernah ya, sampai pada demo itu ya, telurnya dibuangin, ayamnya dibuangin atau telurnya dibuangin, itu pernah ya, dikasihkan orang ya, itu bentuk demonya ya. Oke, nah maka kita sebenarnya ada apa, undang-undang itu anti monopoli ya, supaya tidak mempermainkan harga ya. Pertama dibanting rendah, tapi nanti akan dinaikkan ya, karena kita merasa harga telur sangat tinggi ya, kita pernah merasakan ya, atau harga telur sangat murah ya. Oke, saya kira itu ya. Sudah terjawab semua ya pertanyaannya? Sudah? Crescentia? Pertanyaan yang lain sudah terjawab ya? Halo? Iya, Pak. Sudah terjawab semua ya? Dari kelompok Anda itu, apakah ada yang masih belum terjawab? Masih ada beberapa yang terjawab, Pak. Ada beberapa ya? Oke. Bisa dijawab yang beberapa itu? Oh, sudah jam 2 ya? 11, 1. Oh, sudah jam 2 ya? Yang belum terjawab, tolong disampaikan di WA Group ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian ini kuliah terakhir, silakan Anda membuka nanti apa, review itu ya. Review itu karena ini apa, kelas ini beberapa libur ya, maka nanti hari Sabtu presensi aja ya, jadi tidak perlu kuliah, tapi Anda mengerjakan, yang kelas lain juga mengerjakan. Nanti akan dikumpul setelah UAS ya.
Itu tanggal 29 ya. Saya kasih waktu yang cukup supaya nggak buru-buru dan tidak mengganggu belajar UAS. Nanti Anda akan, waduh, gara-gara ngerjakan tugas nih persiapan UAS-nya kurang gitu ya. Jadi saya kasih waktu yang lama, itu Anda mereview artikel akuntansi manajemen ya. Silahkan mencari artikel, itu Anda bisa di perpus ya. Di perpus itu secara online itu ada G-Store, ada Emerald, ya, jurnal-jurnal bahasa Inggris ya. Bisa Emerald, bisa G-Store dan yang lain-lain. Silahkan kalau belum bisa mengakses, tanya ke pegawai perpus ya. Mestinya Anda bisa ya. G-Store, ada Emerald, artikel berbahasa Inggris ya. Mereviewnya pakai bahasa Indonesia. Nanti silakan dibaca di LMS ya. Supaya Anda tahu perkembangannya akuntansi manajemennya. Topiknya tentang akuntansi manajemen ya. Jadi nanti silahkan dibaca LMS-nya. Anda milih 2 artikel, nanti diupload ya, 2 artikel, kemudian dibuat reviewnya ya. Reviewnya apa saja sudah saya tulis ya. Oke, kalau nggak jelas silakan tanya di WA group ya. Jadi itu tugas akhir adalah mereview artikel ya, yang berbahasa Inggris ya. Agak sulit tapi nggak apa-apa, sambil latihan ya. Oke, Pak, itu saya saja. mau tanya, berarti ini reviewnya di PDF-in gitu ya Pak? Reviewnya di Word aja ya. Terus untuk penamaan filenya kira-kira bisa Oh, disiapkan tugas nanti sudah ada aja tugas akhir. Tugas akhir akuntansi manajemen AM, itu tugas akhir AM gitu aja ya. Terus nama nomor mahasiswa ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Tugas akhir AM, nama nomor mahasiswa ya. Oke, makasih Pak. Oke, nama boleh nama singkatnya ya. Yang penting ada nomor mahasiswanya ya. Oke, itu terus ya, ini terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Ada ini ya, pepatah, pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi kalau kita pernah mengalami sesuatu yang buruk, jangan diulangi. Karena kita sudah merasakan. Tapi orang yang bijak itu akan menggunakan pengalaman orang lain. Ya, jadi pengalaman orang yang buruk, kita nggak usah meniru ya. Kemudian yang lebih bijak lagi adalah pengalaman yang masa lalu itu tidak sama dengan yang akan datang. Maka kita harus mempelajari yang akan datang itu seperti apa. Ya, jadi kondisi Anda mau lulus itu berapa? Misalnya Anda mau lulus 2 tahun lagi atau 3 tahun. Nah, itu kira-kira kondisinya seperti apa? Anda persiapkan dari sekarang. Oke, saya kira itu kita akan foto. Oke, Pak, sebelum foto, saya mewakili teman-teman satu kelas mengucapkan terima kasih atas kuliah Bapak selama 1 semester. Terima kasih atas kerja keras saya, Pak. Ya, oke, terima kasih juga, terima kasih atas kebersamaan kita. Mohon maaf kalau kadang-kadang saya agak keras gitu, tapi maksud saya adalah supaya kita lebih baik lagi, termasuk saya juga nanti berusaha untuk lebih baik lagi. Semua punya kelemahan, masing-masing akan punya kelemahan. Ya, jadi ya, saya juga minta maaf atas kesalahan yang saya lakukan selama